Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat formulir pendaftaran dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk contoh hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini saya buat untuk formulir pendaftaran seminar, di mana data-data yang diminta adalah nama lengkap, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, ada pilihannya, kemudian pendidikan terakhir, ada pilihannya, kemudian penguasaan materinya tinggal di checklist mana yang dikuasai. Kemudian pengetahuan tentang jaringan komputer tinggal dipilih levelnya level yang mana. Kemudian ditambahkan juga tombol atau link untuk mengupload pas foto atau foto diri. Nah, bagaimana cara membuat formulir seperti ini? Kita akan langsung bahas saja. Ini saya tutup dulu ya. Nah, langkah pertama adalah silakan buka aplikasi web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome. Kemudian silakan akses halamannya drive.google.com ini ya. drive.google.com, kemudian enter. Kemudian silakan teman-teman lakukan login pada akun Gmail yang akan teman-teman gunakan untuk membuat formulirnya. Nah, setelah kita lakukan login, langkah berikutnya adalah kita buat dulu folder baru. Ini maksudnya agar nanti formulirnya berada pada folder yang khusus ya. Jadi saya klik baru, kemudian folder, kemudian kita buat folder baru. Formulir pendaftaran. Kemudian kita klik buat. Nanti akan muncul folder baru, kita double klik. Nah, di sini akan kita buat formulirnya ya. Nah, caranya adalah kita klik tombol baru, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir, kemudian formulir kosong. Nah, maka nanti akan tampil seperti ini. Langkah berikutnya adalah tinggal kita klik formulir tanpa judul yang ada di sudut kiri atas. Kemudian kita hapus backspace. Kemudian kita ketikkan saja nama formulirnya. Misalnya formulir pendaftaran workshop misalnya. Misalnya workshop Jarkom. Nah, ini adalah untuk penamaan formulirnya ya. Kemudian kita klik pada formulir tanpa judul di sini, maka nanti namanya atau teksnya akan menyesuaikan dengan apa yang kita ketikkan di sini. Kalau misalnya ingin kita ganti, tinggal ganti saja. Nah, jadi antara ini dengan ini boleh kita bedakan ya. Tapi di sini saya akan samakan saja. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita langsung mengisikan apa-apa saja data yang akan kita minta kepada pendaftar. Tinggal kita klik di sini pertanyaan tanpa judul. Kemudian misalnya di sini saya ketikkan nama. Untuk opsinya di sini jawaban singkat ya. Kemudian untuk nama di sini kita nyalakan wajib diisi. Nah, jadi dengan dinyalakannya pilihan wajib diisi, ketika nanti ada pendaftar yang tidak memasukkan nama ketika mengisi form pendaftaran, maka pendaftarannya tidak akan bisa diproses gitu ya. Jadi untuk melakukan pendaftaran maka wajib memasukkan namanya masing-masing. Oke, selesai untuk parameter yang pertama. Berikutnya adalah tinggal kita klik tombol plus tambahkan pertanyaan. Kemudian misalnya di sini kita tambahkan tempat lahir. Nah, untuk tempat lahir pilihannya di sini jawaban singkat. Ini juga kita nyalakan wajib diisi. Kemudian kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Di sini kita tambahkan tanggal lahir. Nah, kemudian di pilihannya dia otomatis mengarah ke tanggal ya. Kalau misalnya tidak otomatis mengarah ke tanggal, tinggal kita klik saja. Lalu di sini kita pilih tanggal. Kemudian di sini kita nyalakan juga wajib diisi. Jadi nanti setiap pendaftar wajib mengisi tempat dan tanggal lahir. Kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Di sini kita tambahkan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin di sini pilihannya drop down ya. Kemudian pada opsi 1 kita ketikkan laki-laki. Kemudian klik pada tambahkan opsi, kita tambahkan berikutnya adalah perempuan. Sudah selesai. Kemudian kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Misalnya kita isi di sini dengan pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Untuk pendidikan terakhir sama kita pilih lagi di sini drop down. Opsi pertama kita ketikkan SD, klik lagi tambahkan opsi SMP. Kemudian klik lagi tambahkan opsi SMA.
klik lagi tambahkan opsi SMK, klik lagi tambahkan opsi D1 misalnya, klik lagi di bawahnya D2, kemudian klik lagi D3, klik lagi D4, klik lagi S1, klik lagi di bawahnya S2, klik lagi di bawahnya S3, kemudian berikutnya lainnya. Nah, oke. Kemudian untuk pilihan wajib diisinya kita biarkan nonaktif ya. Jadi maksudnya kalau nanti pendaftar tidak mengisi pendidikan terakhir, itu masih diperbolehkan ya. Oke, kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, misalnya di sini kita isi dengan misalnya penguasaan. Kemudian di sini pada opsinya kita pilih kotak centang. Nah, di opsi 1 misalnya kita tuliskan Microsoft Word. Klik lagi tambahkan opsi, misalnya Microsoft Excel. Klik lagi tambahkan opsi Microsoft PowerPoint. Klik lagi tambahkan opsi, misalnya Microsoft Access. Nah, oke, sudah. Kemudian untuk wajib diisi ini tidak dinyalakan ya. Nah, maksudnya agar nanti pendaftar boleh untuk tidak mengisi parameter ini. Oke, kita klik lagi tanda plus, tambahkan pertanyaan. Kemudian di sini penguasaan jaringan komputer. Misalnya untuk opsinya kita pilih yang skala linear. Nah, di sini untuk skalanya boleh berapa sampai berapa, 1 sampai 5 defaultnya ya. Ini saya gunakan 1 sampai 5. Kemudian untuk labelnya boleh diisi, boleh tidak. Di sini contoh saya isi dengan level dasar, kemudian yang 5-nya adalah level mahir. Oke, wajib diisinya tidak dinyalakan, kemudian klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya kita menginginkan atau membutuhkan pas foto dari setiap pendaftar. Misalnya di sini kita tulis pas foto. Nah, untuk pas foto di sini pilihannya kita pilih upload file. Kemudian nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, kita harus klik lanjutkan. Tunggu beberapa saat. Nah, muncul seperti ini. Kemudian di sini kita harus nyalakan pilihan ini ya, izinkan hanya jenis file tertentu. Jadi maksudnya agar nanti si pendaftar hanya diperbolehkan untuk mengupload file yang berupa gambar. Nah, jadi di sini tinggal kita checklist pilihan yang gambar, yang ini ya, yang 2 ini. Kemudian untuk jumlah maksimum file, misalnya kita isi dengan 1, jadi setiap pendaftar maksimum mengupload pas fotonya hanya 1 foto. Kemudian ukuran dari setiap foto misalnya maksimalnya 1 MB. Nah, untuk yang ini misalnya kita nyalakan wajib diisi. Jadi nanti setiap pendaftar wajib menyertakan foto diri atau pas fotonya. Oke, sudah selesai. Langkah berikutnya kita coba klik dulu icon pratinjau yang gambar mata untuk melihat bagaimana bentuk formulir pendaftarannya. Nah, ini nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, sudah muncul opsinya, pendidikan terakhir juga sudah muncul. Ini udah, kita close lagi. Nah, kemudian langkah berikutnya kita klik icon setelan atau setting. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin mengumpulkan alamat email dari pendaftar, maka kita tinggal checklist pilihan ini, kumpulkan alamat email. Kemudian kalau misalnya pendaftar hanya diizinkan untuk mendaftarkan hanya 1 kali, maka kita checklist pada pilihan batasi ke 1 tanggapan. Kalau kita pilih ini berarti nanti setiap pendaftar untuk mengisi formulir pendaftarannya wajib melakukan login ke akun Gmail-nya. Tapi di sini saya contohkan, saya hilangkan ini ya. Jadi setiap pendaftar boleh mendaftarkan beberapa orang. Oke, sudah. Kemudian untuk presentasi. Nah, di sini kita biarkan checklistnya seperti ini, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, untuk pesan konfirmasinya boleh dibiarkan apa adanya. Di sini kan tanggapan Anda telah direkam. Atau misalnya kalau mau kita ganti, boleh kita klik saja di sini, kemudian kita ketikkan. Nah, misalnya data Anda telah kami simpan. Titik. Nah. Atau misalnya ditambahkan di awalnya, terima kasih. Terima kasih, data Anda telah kami simpan. Oke, kita klik tombol simpan. Nah, langkah berikutnya adalah tinggal kita klik tombol kirim.
kemudian kita klik icon ini, dan inilah link yang harus kita share kepada setiap orang yang akan melakukan pendaftaran. Kalau misalnya terlalu panjang, kita checklist perpendek URL, maka nanti linknya akan lebih pendek, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya linknya ingin lebih pendek lagi, maka kita bisa memanfaatkan website yang menyediakan layanan untuk memperpendek URL. Salah satu contohnya adalah Bitly. Kita coba ya. Klik kanan, copy. Jadi link ini adalah link yang akan kita perpendek. Kemudian kita buka tab baru, lalu kita akses halaman bitly.com. Enter. Kemudian silakan lakukan login kalau teman-teman sudah memiliki akun. Kalau belum memiliki akun, klik dulu sign up. Oke, saya klik login. Nah, kemudian setelah login, kita klik tombol create. Lalu klik kanan paste di sini. Tadi kan sudah kita copy linknya ya. Tunggu beberapa saat. Nah, jadi ini adalah link yang sudah diperpendek lagi. Misalnya kita ingin mengubah format linknya, bisa kita coba ya. Ini hapus, kemudian misalnya daftar workshop. Kemudian kita klik save. Nah, kalau muncul seperti ini, berarti link ini sudah dipakai oleh orang lain, berarti kita tidak boleh menggunakan nama ini, kita cari nama yang lain. Misalnya daftar workshop Jarkom misalnya. Kemudian save. Nah, udah selesai. Berarti kalau sudah seperti ini, linknya sudah berhasil diperpendek. Nah, jadi nantinya link inilah yang harus kita share kepada semua orang agar mereka bisa melakukan pendaftaran. Untuk melakukan sharingnya tinggal kita klik copy, kemudian kita buka misalnya Facebook, lalu kita paste link yang barusan kita copy di Facebook atau misalnya di WhatsApp dan media sosial yang lain. Coba kita paste ya, kita paste di sini, kemudian enter. Nah, jadi ini adalah tampilan dari formulir pendaftarannya. Jadi nanti setiap orang yang mengklik link ini, dia akan dihadapkan dengan formulir yang sudah kita buat ini. Kita coba isi ya. Misalnya saya isi dengan alamat azuri@gmail.com. Kemudian nama, misalnya Pusat Cara-Cara. Kemudian tempat lahir, misalnya Bandung. Lahir, tinggal kita klik di sini ya. Kemudian misalnya saya pilih di sini 2000 misalnya. Januari tanggal 1. Oke, kemudian jenis kelamin laki-laki. Pendidikan terakhir misalnya S1. Penguasaan aplikasi Microsoft Office misalnya Word sama Excel misalnya. Kemudian penguasaan jaringan komputer misalnya di level menengah. Kemudian untuk fotonya kita klik tambahkan file, lalu klik pilih file dari perangkat saya. Misalnya saya ambil dari picture, foto, saya ambil foto ini, kemudian open, kemudian klik upload, tunggu sampai proses upload selesai. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita klik tombol kirim. Nah, setelah diklik tombol kirim, maka nanti akan muncul pesan yang tadi kita ketikkan. Terima kasih, data Anda telah kami simpan. Nah, kalau misalnya si pendaftar ingin mengisi lagi form pendaftaran untuk mendaftarkan peserta lain, maka tinggal klik lagi kirim tanggapan lain. Maka nanti akan muncul lagi formulir yang tadi. Gitu ya. Nah, kemudian kita sebagai pembuat formulir, selanjutnya adalah, ini tinggal kita close ya. Nah, untuk melihat siapa saja yang sudah melakukan pendaftaran, caranya adalah tinggal kita buka formnya, kita ulang dari awal ya. Saya klik tombol close. Yang ini saya logout dulu. Nah, kita kembali ke Google Drive-nya ya. Nah, jadi nantinya kita sebagai pembuat formulir, selanjutnya tinggal kita pantau siapa saja yang sudah melakukan pendaftaran. Caranya adalah tinggal kita akses halamannya drive.google.com, kemudian login, lalu masuk ke drive saya, lalu masuk ke folder yang kita buat tadi, folder pendaftaran, double klik ya. Lalu klik formulir pendaftaran yang tadi kita buat. Nah, kemudian tinggal kita klik pada pilihan respon. Nah, angka yang muncul di sini adalah
jumlah dari orang yang melakukan pendaftaran. Di sini kan tadi baru 1 ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, selanjutnya misalnya kalau sudah ada sekian ratus orang yang melakukan pendaftaran, agar lebih mudah dalam melakukan pemantauan atau dalam pengecekannya, tinggal kita klik pilihan ini, membuat spreadsheet. Kemudian ini kita pilih buat spreadsheet baru, kemudian klik buat. Nah, kemudian nanti kita akan diarahkan ke Google Spreadsheet. Dan bentuknya adalah seperti ini, mirip dengan tampilan Excel ya. Nah, tadi kan saya sudah contohkan mengisi form pendaftarannya dengan mendaftarkan 1 orang ya. Nah, ini akun emailnya, ini namanya, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Nah, untuk foto, nanti munculnya jadi seperti ini. Untuk melihat fotonya, tinggal kita arahkan ke linknya. Nanti akan muncul pop-up menu di bawah, tinggal kita klik pada nama filenya ya. Klik. Nah, maka nanti akan muncul fotonya sesuai dengan yang telah diupload oleh si pendaftar. Oke, saya close lagi. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin mengekspor file ini ke dalam bentuk file Excel, maka caranya adalah tinggal kita klik File, kemudian Download, kemudian klik Microsoft Excel. Maka nanti dari file ini akan di-download ke dalam bentuk file Excel. Kita coba buka ya. Jadi tampilan yang ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet ya. Nah, setelah kita klik File, kemudian Download, maka nanti akan berubah menjadi file Excel. Kita klik Enable Editing, dan inilah hasilnya. Nah, untuk foto masih berbentuk link ya. Untuk menampilkan fotonya tinggal kita klik pada linknya. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.